Hari ini 22 September 2024, saya sengaja berkeliling Jakarta siang hari ini mencoba mencari titik keramaian, titik kumpul pasukan berani mati bela Jokowi yang katanya hari ini 22 September akan melakukan sebuah aksi dan titik kumpul di patung kuda Monas, Barat Daya. Tapi saya tidak menemukan adanya di sana kumpulan orang yang disebut dengan pasukan berani mati bela Jokowi. Saya justru ketika melintas di kawasan proklamasi, Tugu Proklamasi, saya melihat sekelompok orang aliansi melawan oligarki. Dan saya juga di sana tadi melihat beberapa orang yang sedang melakukan orasi. Tapi saya tidak menemukan di titik-titik manapun di Jakarta yang namanya pasukan berani mati bela Jokowi. Saya tertawa dalam diri karena memang selama hari ini, beberapa waktu terakhir desas-desus tentang pasukan ini menggelinding liar di tengah masyarakat kita. Saya penasaran, siapa sebetulnya orang-orang yang berani mati bagi Jokowi ini? Ataukah mereka hanya sekelompok masyarakat pembual yang menyatakan berani mati, menyatakan dirinya berani mati bela Jokowi, padahal lapar saja takut. Haus saja takut. Kalau masih takut lapar, masih takut haus, tidak usah banyak bicara tentang berani mati. Bahkan preman pun, preman yang gilanya sudah akut, pada takut mati. Lah ini kok ada sekelompok orang yang kabarnya mau membela Jokowi dengan nama pasukan berani mati bela Jokowi. Saya benar-benar tertawa geli, saya lucu bahkan mendengar nama itu. Ini siapa orang-orang ini dan dari mana asalnya? Mengapa mereka harus menyatakan diri berani mati bagi Jokowi? Apa yang telah Jokowi lakukan kepada mereka, keluarga mereka, menolong mereka, sehingga mereka harus berani mati bagi Jokowi? Bagi saya, nalar berpikir saya, kalau mereka dari kalangan ekonomi menengah ke atas, tidak akan ada yang mau berani kumpul-kumpul begitu dan menyatakan diri berani mati kepada Jokowi. Justru yang begini adalah golongan masyarakat rendah dari sisi pendidikan, intelektualisme, dan ekonomi, serta kehidupan biasanya yang begini-begini di bawah dan rendah. Maka mereka sangat mudah dieksploitasi kemarahannya. Bahkan hanya dibayar 30.000, 20.000, 50.000, mereka sudah berani keluar dan teriak berani mati untuk yang membayar mereka. Itu karena kemiskinan yang akut dan dipelihara oleh penguasa supaya bisa diperalat. Jadi bagi orang-orang yang waras, yang memang tingkat pendidikannya, tingkat kesejahteraannya memadai, tidak akan ada yang mau mati bagi orang lain. Kecuali mati bagi orang-orang yang dikasihinya. Mungkin seorang ayah berani mati bagi anaknya, seorang anak mau mati bagi ibunya. Mungkin itu yang ada, tetapi kalau seperti ini, masyarakat yang tidak punya ikatan darah terhadap seseorang terus menyatakan diri berani mati bela orang itu, bagi saya agak aneh. Kecuali yang mau dibela itu adalah mungkin, tapi ini pun sebetulnya mereka tidak perlu dibela. Seperti deretan nabi-nabi, mereka juga tidak perlu dibela. Kalau masih menyatakan diri berani mati untuk bela nabi, masih oke lah. Tapi kalau ini berani mati membela manusia, nalar orang-orang seperti ini saya bingung mengelompokkannya di mana ya. Tapi akhirnya hari ini saya membuktikan di lapangan ternyata semua itu hanya omong kosong, bualan semata, dan tidak ada gerakan pasukan berani mati bela Jokowi yang katanya 20.000 akan melakukan apel siaga, apel gundulmu siaga. Tidak usahlah kegedean ngomong. Kalau lapar aja masih takut, haus aja masih takut, nggak usah kegedean ngomong berani mati. Kalau Anda berani lapar, barulah Anda boleh bicara berani mati. Dan jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Berani mati bagi Jokowi itu manfaatnya apa? Surga bukan, harta bukan, kekayaan bukan, sejahtera bukan, hanya sebuah kedunguan dan kebodohan. Saran saya kepada pihak-pihak dan kelompok-kelompok yang belakangan ini mengatasnamakan diri sebagai pasukan berani mati bela Jokowi, coba kalian belajar dulu menahan lapar. Berani lapar tidak. Kalau belum berani lapar, nggak usah banyak ngomong berani mati.